Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidhawil babi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Penghormatan kami yang pertama kepada Abu Almarhum beserta Umi dan Abi, hanyalah doa yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian penghormatan kami kepada pucuk pimpinan Dayah Istiqamatuddin Darul Ma'arif beserta keluarga, dan penghormatan kami kepada pucuk pimpinan Dayah Istiqamatuddin Darul Ma'arifah beserta keluarga. Kemudian penghormatan kami kepada tuan-tuan guru sekalian umumnya, terkhususnya kepada Dewan Juri, dan penghormatan saya kepada seluruh sidang thalabah yang dirahmati oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, Dewan Juri yang mulia, insyaallah semuanya penghuni surga. Melihat kondisi saat ini, laki-laki maupun wanita, dari yang kecil sampai yang dewasa, semuanya seolah-olah telah kehilangan sosok idola. Yang pria lalai dengan pemain bola, wanita sibuk berdandan mengikuti artis idolanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idola di atas idola. Tapi kenapa seolah-olah sosok Rasulullah mulai hilang di tengah-tengah kita? Jawabannya adalah dikarenakan kepribadian serta keagungannya jarang kita bicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan kejadian tersebut tergugah hati kami untuk menyampaikan satu syarahan pidato yang telah kami beri judul Rasulullah idola di atas idola. Hadirin yang berbahagia, Dewan Juri yang mulia, insyaallah semuanya penghuni syurga. Alam ini, bahkan seluruh alam jagat raya ini, tidak akan Allah ciptakan melainkan karena dirinya. Wajahnya yang tampan, kulitnya yang putih kemerah-merahan, hidung yang mancung yang begitu menawan, jenggot yang tebal yang begitu aduhan, tutur bahasa yang penuh makna dan kesopanan, ditambah dengan akhlak yang begitu mulia. Dengan demikian, hati mana yang tidak tertarik dengan sosok yang begitu menarik? Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul asya. Jikalau bukan karenamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan sesuatu pun. Bahkan seorang sastrawan Jerman yang bernama George, yang dilahirkan di Frankfurt, ia pernah mengatakan, saya mencari dalam sejarah tauladan yang terbaik untuk manusia, maka saya menemukannya dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati oleh Allah sekalian, mengidolakan Rasul tidak cukup dengan kata-kata yang indah, tidak cukup bersolawat saja. Memang itu perlu dan banyak fadilahnya. Akan tetapi itu semua masih kurang, hadirin. Kenapa? Karena termaktub dalam kitab Jawahir Bukhari pada halaman 38 nomor 9, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, sehingga baru dianggap iman kalian sempurna. Rasulullah yang paling kalian cintai daripada anak-anak kalian, ibu bapa kalian, dan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian nomor satukan. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, insyaallah semuanya penghuni syurga. Jadi PR besar kepada kita semua hari ini hadirin, bagaimana caranya agar setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala langsung berpindah kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah, cinta bukan hanya di bibir saja, akan tetapi cinta itu butuh pengorbanan. Lantas mana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita sah dianggap sebagai umatnya yang betul mencintai dan merindukannya? Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah sekalian, permasalahan ini dijawab oleh seorang ulama besar yang bernama Qadhi Iyad, masih di dalam kitab yang sama, tepatnya pada halaman 39. Beliau berkomentar, wa min mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa tanda orang tersebut idolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nasara sunnata, orang tersebut menolong sunnah Rasul. Hadirin, adapun pengertian sunnah dapat dilihat dalam kitab Nufhat yang dinukilkan daripada Qadhi Husain. Beliau berkata, sunnah adalah iwadaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesuatu perkara yang senantiasa, yang lazimah, yang istiqamah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian meliputi seluruh aktivitas Nabi sehari-hari, mulai daripada tidurnya Nabi, bagaimana agar tidur kita seperti tidurnya Nabi, makan kita seperti makannya Nabi, minum kita seperti minumnya Nabi, pakaian kita seperti pakaiannya Nabi. Hadirin, Nabi pakai surban, jangan kau katakan seperti orang Hindu. Nabi pakai siwak, jangan kau katakan itu norak. Kenapa? Karena itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, wa al-daba'an syar'iyyati, orang tersebut menetapkan, menjalankan syariatnya Nabi. Di saat orang lain sibuk dengan harta, bangga dengan tahta, terpedaya oleh wanita, akan tetapi orang yang cinta kepada Nabi senantiasa setia kepada syariatnya ilahi Rabbi. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, insyaallah semuanya penghuni syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tamani huduri hayatihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanda selanjutnya orang tersebut mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia menginginkan untuk hidup bersama Nabi. Tidak hanya ingin memandang wajah Nabi yang begitu indah, akan tetapi dia ingin merasakan bagaimana perjuangan Nabi dalam mensyiarkan agama. Dia ingin merasakan bagaimana jerih payahnya Nabi. Dia ingin merasakan bagaimana pedihnya Nabi saat berada di Taif. Dia ingin merasakan bagaimana perasaannya Nabi saat dihina, saat dipukul, saat dicaci maki, saat diusir. Masya Allah. Bahkan tidak hanya sebatas demikian, saya menunjukkan dia akan menyerahkan dengan jihatnya untuk bantu perjuangan Nabi. Wa nafsu, bahkan dia siap, rela, darahnya mengalir, tubuhnya tercabik-cabik, bahkan nyawa sekalipun siap beliau korbankan untuk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian hari ini tidak seperti demikian.
Engkau yang katanya cinta kepada Nabi, tanganmu selalu lalai dengan PUBG. Engkau yang mengakui cinta Nabi, matamu masih memandang cewek seksi. Engkau yang mengakui cinta Nabi, lidahmu masih basah dengan Ronaldo dan Messi. Padahal Nabi selalu ingat kepada kita umat, mulai daripada beliau tiba di bumi ini hingga beliau kembali kepada ilahi Rabbi. Tetap yang beliau ingat, ummati, ummati, ummati. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah sekalian, InsyaAllah semuanya penghuni surga. Coba perhatikan keadaan kita saat ini. Begitu kerasnya hati kita. Kita yang mengakui cinta kepada Nabi, sunnah Nabi kita tinggalkan. Kita yang mengakui cinta kepada Nabi, syariat Nabi kita injak-injak. Bahkan ada orang yang tega menyatakan kedua orang tuanya Nabi tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di manakah kita hati nurani kita sebagai umat? Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita bisa melihat, mendengar kisah-kisah ulama terdahulu, bahkan ulama-ulama sekarang yang sudah begitu lezat dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Habib Umar adalah seorang ulama besar, bukan hanya satu bidang ilmu yang beliau kuasai, bahkan berbagai macam fan ilmu beliau kuasai. Di samping itu, beliau juga dijuluki dengan gelar Al-Hafiz. Namun ketahuilah hadirin, di samping beliau adalah seorang ulama besar, beliau adalah yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam kehidupannya sehari-hari, yakni dalam mimpinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, kata Rasul, sungguh dia telah melihatku. Hadirin yang berbahagia, siapa yang tidak ingin melihat wajah Nabi yang begitu indah? Siapa yang tidak ingin melihat wajah pemimpin yang begitu bijaksana dan penyayang kepada umatnya? Hanya hati orang-orang munafik yang tidak rindu ingin bertemu dengannya. Maka hadirin, pertanyaan besar kepada kita semua hari ini, hadirin, kenapa kita tak pernah melihat wajah Nabi? Kita yang katanya bersalawat kepada Nabi, kita yang katanya rindu kepada Nabi, kita yang katanya ahlus sunnah wal jamaah, tapi kenapa kita tak pernah melihat wajah Nabi yang begitu indah dan mempesona? Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah sekalian, Habib Ali Al-Jufi pernah mengatakan, mata yang sering dipergunakan untuk melihat kemaksiatan, mata yang sering dipergunakan untuk melihat kepada benda yang haram, maka mata tersebut sangat-sangat sulit untuk bisa melihat wajah Nabi yang begitu indah dan mempesona. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari orang di atas disebutkan dalam kitab Bayanul Quran. Pernah pada suatu malam Rasulullah SAW menangis sepanjang malam dan beliau sholat hingga waktu subuh sambil terus membaca ayat, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengazab umatku, fa innahum ibaduk, mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau lah yang maha bijaksana, engkau lah yang maha bijak agung. Masya Allah, begitu kasihnya Nabi kepada umat. Dengarlah beliau bangun malam meneteskan air mata hanya untuk memikirkan nasib kita sebagai umat. Sebaliknya hadirin, pernahkah kita mengingat perjuangan Nabi? Pergi dengan baju putih bersih, pulang dengan baju bersimbah darah. Pergi dengan senyuman, pulang pun tetap dengan senyuman, sekalipun derita yang beliau rasakan. Maka hadirin, dengan kejadian tersebut, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi, mengingat perjuangan Nabi,
ikut sunnah Nabi, ikut akwal Nabi. Kenapa? Karena itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.